Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi tentang ekonomi makro untuk memenuhi tugas UTS, yaitu yang pertama uang, yang kedua inflasi, yang ketiga kebijakan moneter, yang keempat sumber penerimaan negara menurut Islam, yang kelima sumber pengeluaran negara menurut Islam, yang keenam peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Baik, materi yang pertama yaitu uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Syarat uang yaitu ada jaminan, diterima secara umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, mudah dibagi, atau jumlahnya cukup. Kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum secara terus-menerus. Inflasi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, inflasi sedang di antara 10-30% per tahun. Yang kedua, inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama, meningkatnya permintaan, meningkatnya produksi, tingginya peredaran uang. Dan yang kedua, akibat perilaku masyarakat, kekacauan ekonomi dan politik, struktural ekonomi yang kaku. Yang ketiga, kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter sangat identik dengan uang. Kebijakan moneter adalah supaya untuk meningkatkan perekonomian makro ke area yang lebih baik dengan cara mengontrol atau mengendalikan yang berinflasi dan memelihara stabilitas ekonomi negara. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh otoritas moneter. Instrumen kebijakan moneter konvensional. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, imbauan moral. Syariah, reserves ratio, moral atau suasion. Yang ketiga, lending ratio. Yang keempat, reference ratio. Yang kelima, profit sharing ratio. Yang keenam, Islamic sukuk. Yang terakhir itu Conference Investment Certificate. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, sedekah dan zakat. Yang kedua, ganimah. Yang ketiga, fai. Yang keempat, faraj. Yang kelima, jizyah. Yang keenam, us. Sumber penerimaan negara lain. Penerimaan lain idential. Yang pertama, annual fadlah. Yang kedua, nawaib mustaqlat. Yang terakhir, infak, sedekah dan wakaf. Kelima, sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah penggunaan dana dan sumber-sumber daya dalam memiliki oleh permintaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengaruh pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil, memenuhi kebutuhan dan dasar masyarakat, menyediakan layanan publik yang berkualitas serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang sumber pengeluaran negara dalam ekonomi Islam. Pertama, zakat. Dana yang diperoleh dari zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, orang yang membutuhkan, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, infak dan sedekah. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau sekelompok untuk tujuan kemanusiaan, sosial, dan pembangunan. Sedekah adalah pemberian sukarela untuk membantu orang lain. Yang ketiga, kharaj. Dana yang diperoleh dari kharaj dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pendapatan negara. Sumber pengeluaran negara juga berasal dari pendapatan yang diperoleh pemerintah seperti pendapatan dari pajak, cukai, royalti, dan sektor publik lainnya. Yang keenam, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat dikumpulkan dari individu muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab atau ambang batas yang telah ditetapkan. Kontribusi zakat menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, aliran dana, pembayaran ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengeluaran kemiskinan sukarela, struktural. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.